Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Apa sudah siap belajar semua anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tematik pada tema 1 subtema 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalimat penolakan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat sebelum belajar, agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Anak-anak hebat, Udin selalu menjaga kebersihan loh. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pada teks bacaan tersebut, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut ya anak-anak hebat. Penolakan Udin tersebut yaitu tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Tahukah kalian anak-anak hebat, kalimat yang diucapkan Udin untuk menolak ajakan Badu adalah kalimat penolakan. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan biasanya ditandai dengan kata maaf dan tidak. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu anak-anak hebat? Saya pernah menolak ajakan temanku Bu Indah saat temanku mengajak bermain. Padahal aku belum selesai mengerjakan tugas sekolah. Apa yang kamu ucapkan pada temanmu untuk menolak ajakan temanmu tersebut? Saya berkata, maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena tugas sekolahku belum selesai. Wah, kamu sudah menyampaikan kalimat penolakan dengan santun. Sekarang, apa kamu bisa mengurutkan gambar berikut ini sehingga menjadi sebuah cerita? Itu sangat mudah Bu Indah, karena saya sudah tahu cerita tentang Udin dan Badu. Gambar yang pertama saat Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di got dekat rumah, yaitu Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Selanjutnya Udin menolak dan berkata, Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. lalu Badu berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Kamu hebat, jawabanmu betul sekali. Sekarang, perhatikan percakapan berikut ini ya. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got? Aku tidak mau Got kan kotor dan bau.
Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Do. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Manakah kalimat yang menunjukkan penolakan pada percakapan tersebut, anak-anak hebat? Apa kalian bisa menyebutkannya? Tepat sekali, kalimat penolakannya yaitu "Aku tidak mau got kan kotor dan bau." Lalu ada lagi ya, "Aku kurang setuju, Din." Pada percakapan tersebut juga terdapat kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kira-kira kalimat yang mana ya anak-anak hebat? Kalimatnya yaitu "Aku setuju, Do." Dan kalimat "Aku juga setuju jika demikian." Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian penolakan berkaitan dengan ajakan? Penolakan juga berkaitan dengan pemberian dari orang lain. Penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindarkan perselisihan. Yuk, perhatikan contoh penolakan berikut ini ya. "Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak." Baik, Bu. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Kuenya silakan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Pada gambar tersebut terdapat sikap hidup rukun di masyarakat. Kira-kira gambar yang mana saja ya anak-anak hebat? Betul sekali, gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Karena pada gambar tersebut mereka saling bergotong royong dan tolong menolong. Sedangkan gambar ketiga menunjukkan penolakan. Bapak tersebut menolak pemberian kue yang diberikan oleh Siti karena masih kenyang. Beliau menolak pemberian Siti dengan santun. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sekarang yuk kita lihat manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan pada gambar percakapan berikut ini. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan yaitu kalimat penolakan kedua. Karena kalimat tersebut disampaikan dengan santun, sehingga tidak menyakiti orang lain. Sedangkan kalimat penolakan yang pertama tidak menjaga kerukunan, karena tidak diucapkan dengan santun. Contoh lain kalimat penolakan yang diucapkan dengan santun yaitu saat Made menolak ajakan Udin untuk ikut berolahraga karena harus mengunjungi pamannya. Made berkata kepada Udin, Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Made mengucapkan kalimat penolakan tersebut dengan santunnya anak-anak hebat. Diawali dengan kata maaf.
Anak-anak hebat selain diucapkan dalam percakapan sehari-hari, kalimat penolakan juga terdapat dalam dongeng. Yuk, simaklah dongeng berikut ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nah, suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan yang lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Dapatkah kalian menemukan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng tersebut, anak-anak hebat? Coba sebutkan kalimat penolakannya ya. Nah, kalimat penolakannya yaitu tidak mau, Kek, saya sedang repot. Jika kamu menolak permintaan, sebaiknya ucapkan dengan santun ya anak-anak hebat. Menurutmu, apakah kalimat penolakan yang diucapkan JJ merupakan kalimat yang santun? Sudah jelas ya anak-anak hebat, ini bukan merupakan kalimat yang santun. Akan lebih baik lagi jika JJ menolak permintaan kakek dengan mengatakan maaf terlebih dahulu. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.